Air tuba dibalas air susu ya. Di tengah maraknya pembubaran ibadah Kristen dan penolakan gereja, di mana bentuk penghargaan Anda kepada penduduk lokal 100% lalu Anda mau menginjak-injak? Gimana? Kamu Silakan. nanti dapat kamu nanti. Dapat Ingat gimana? itu. Orang Islam itu walaupun KTP, ingat kalau sudah Allahu Akbar, nyawa taruhannya. Nomor 3, Kota Banda Aceh. Nomor 2, Kota Cilegon. Dan nomor 1, juara bertahan sudah 2 tahun berturut-turut, yaitu Kota Depok. Sudah beredar, permohonan maaf bahwa hal tersebut di luar dugaan. Shalom semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel Yata Official. Kita kembali mereaction beberapa video secara random lagi. Oleh sebab itu, tanpa basa-basi langsung aja kita ke videonya. Pastikan bahwa kamu menonton video ini sampai selesai supaya tidak salah paham dengan isi video ini. Langsung aja kita ke videonya. Sudah beredar, permohonan maaf bahwa hal tersebut di luar dugaan. Mungkin untuk hari Rabu, ukuran buat saya dan rekan-rekan itu baru terjadi seperti itu. Seperti yang sedang ramai diperbincangkan, beberapa warga membubarkan sekelompok remaja yang terlihat sedang menikmati kopi di sebuah warung kopi di saat bulan Ramadan. Mereka pun terlihat menumpahkan kopi yang sudah dipesan oleh sekelompok remaja tersebut. Kini, Wakil Bupati Garut Putri Karlina memanggil Satpol PP dan menyuruh untuk memanggil para warga yang telah membubarkan sekelompok remaja di warung kopi tersebut untuk mengklarifikasi semuanya. Wakil Bupati Garut itu menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan bagian dari penertiban resmi Satpol PP Garut dan tidak ada aparat yang terlibat dalam aksi itu. Perwakilan ormas yang hadir mengakui kejadian ini di luar dugaan mereka dan menyampaikan permohonan maaf. Sementara itu, Satpol PP menegaskan bahwa segala bentuk penertiban harus dilakukan sesuai aturan dengan prinsip tegas, tepat, dan tetap humanis. Bu Putri menyampaikan pentingnya menjaga ketertiban dengan cara yang benar agar Garut tidak dicap sebagai daerah yang kurang kondusif. Jika citra Garut buruk di tingkat nasional, maka akan berdampak pada banyak aspek, termasuk investasi dan perekonomian daerah. Beliau juga mengingatkan bahwa seluruh pihak, baik pemerintah, aparat maupun masyarakat, memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga nama baik Garut. Ya, makanya kalau ada apa-apa itu jangan langsung ambil tindakan sendiri, jangan main hakim sendiri. Ini bukan acara di Trans 7 atau Trans TV itu ya, main hakim sendiri. Jadi jangan, mending ya dilapor kalau memang ini. Dan toh juga kan anak muda itu kan, mereka kan ya mungkin mereka nggak puasa, kenapa harus memaksa gitu kan. Ini sifat seperti ini memaksa, seolah-olah mereka menjadi sewakil Tuhan untuk menghakimi manusia di dunia ini, padahal kan enggak gitu loh. Oke, kita coba next. Sekarang tugasmu buktikan aja nanti di persidangan bahwa gambar itu adalah Tuhan kamu. Gitu ya, Dosmaya. Nah, kita lanjut. Ya, ternyata Ratu Entok udah diputuskan ya bahwa 2 tahun penjara, 10 bulan, denda 100 juta. Itu pun jaksa masih ajukan banding untuk dihukum dapat lebih berat lagi. Wah, luar biasa. Bukan berarti mensyukuri penderitaan orang, bukan, tapi ini lebih kepada bersyukur karena pemerintah mengambil tindakan yang tegas pada orang-orang yang menghina agama orang lain, apalagi Tuhannya orang lain gitu. Oke, kita next. ini musola paling besar dan paling mewah yang ada di Indonesia. Lokasinya di Mall Panakukang, Kota Makassar. Tapi yang spesial dari musola ini dibangun oleh pengusaha non-muslim. Yang membangun ini teman-teman adalah pengusaha non-muslim. Besar sekali, memakai interior Timur Tengah karena pemiliknya nggak mau setengah-setengah. Karpetnya pun langsung didatangkan dari Turki. Air tuba dibalas air susu ya. Di tengah maraknya pembubaran ibadah Kristen dan penolakan gereja, Di mana bentuk penghargaan Anda kepada penduduk lokal 100% lalu Anda mau menginjak-injak dengan Anda memasukkan gereja di Wakatobi? kalian umat Kristen balas dengan membangun musola besar dan mewah buat kita umat Islam. Kalian memang beda kelas. Kami harus belajar jadi umat rahmatan lil alamin kepada kalian. Salut. Betul sih. Apakah ada orang Islam yang pernah membangun gereja? Ya mungkin kalau ada ya berikan info lah. Tapi kebanyakan justru banyak yang dari Kristen itu membangun masjid, membangun musola. Tapi justru yang dilakukan orang Islam kalau lihat orang Kristen beribadah, kalau boleh dibubarkan. Kalau boleh alasannya izin gitu. Oke, kita next. Sejumlah warung makan yang nekat buka di siang bolong diciduk Satpol PP dan Dispora Food Park Kota Tasikmalaya Kamis siang. Bahkan di sebuah warung ada sejumlah warga yang tengah makan di tempat. Saat ditemui petugas, mereka tetap melanjutkan makan seolah tidak terjadi apa-apa.
Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Ardi Sudiaman mengatakan, kegiatan guna memastikan surat edaran terkait aturan operasional warung makan selama Ramadan terlaksana dengan baik di lapangan. Menurutnya, selama Ramadan warung makan hanya boleh buka pada pukul 4 sore, itu pun tidak melayani makan di tempat. Ya, jadi pada hari ini kami khususnya di Satpol PP bersama kami Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata pada hari ini kita melaksanakan pembinaan ke lapangan ke beberapa pelaku usaha khususnya rumah makan yang ada di Kota Tasikmalaya, dan kami mengimbau ini kepada rumah makan sesuai dengan edaran bahwa di bulan suci Ramadan ini rumah makan itu harusnya tidak buka, melainkan bukanya harus jam 4 sampai selesai. Jadi kami menyampaikan sesuai edaran aja yang dikeluarkan pemerintah untuk diedarkan kepada semua pelaku usaha pariwisata di Kota Tasikmalaya dan hal ini rumah makan. Jujur aja berita seperti ini bagi saya kurang menyenangkan di telinga saya sebagai orang Kristen. Kenapa? Kenapa sih yang harus dihargai itu orang Islam? Bukankah puasa itu kan mengendalikan diri? Kalau memang mereka melihat orang lain makan, ya udah, biar mereka makan. Justru di situ kamu tahan hawa nafsumu, nafsu untuk makan, nafsu untuk tidak marah, nafsu untuk tidak emosi. Dan tahu juga orang lain juga bukan sengaja juga, kan memang mereka butuh makan. Dan yang menjual juga ya mereka juga butuh penghasilan, butuh duit untuk kehidupan mereka. Kan bukankah dengan cara melakukan ini seolah di bulan Ramadan ya kita menutup rezeki orang lain, hanya seolah demi pahala kita supaya kita nggak batal puasa lah, menghargai lah dan sebagainya. Kok orang lain yang puasa terus orang lain yang puasa terus lain yang harus dihargai gitu kan. Oke, kita coba next. 10 kota paling tinggi toleransi di Indonesia. Nomor 1 no debat. Pasar kok nggak masuk 10 besar ya? Wah, luar biasa ya Singkawang. Selamat dan semoga kota ini terus menjadi kota toleransi untuk kedepannya dan menjadi teladan untuk kota-kota lain. Oke, kita next. 10 kota paling rendah toleransi. Nah, kalau tadi kan paling tinggi toleransi, sekarang paling rendah. Masuk Depok nggak ya? 10 kota paling rendah toleransi di Indonesia. Nomor 1 juara bertahan kota intoleran. Kita mulai dari nomor 10 kota Sabang. Nomor 9, Kota Bandar Lampung. Nomor 8, Kota Palembang. Disclaimer dulu, ini data dari Setara Institute. Jadi Setara Institute melakukan penelitian setiap tahunnya untuk kota-kota di Indonesia dengan nilai toleransinya. Dan 10 kota ini yang paling rendah dalam hal toleransi, atau bisa dikatakan kota paling intoleran. Kita lanjut, nomor 7, Kota Pekanbaru. Nomor 6, Kota Mataram. Nomor 5, Kota Lok Sumawe. Nomor 4, Kota Padang. Jadi, adapun penilaian itu dilakukan berdasarkan kinerja kota tersebut meliputi pemerintah kota dan elemen masyarakat dalam mengelola keberagaman, toleransi, dan inklusi sosial, kebijakan pemerintah kota, tindakan aparatur pemerintah, perilaku antar entitas dalam kota, dan relasi sosial turut masuk dalam penilaian. Tidak hanya itu, toleransi ini juga dinilai melalui pengaruh kepemimpinan yang merepresentasikan wali kota daerah tersebut. Oke, kita lanjut ke 3 besar. Nomor 3, Kota Banda Aceh. Nomor 2, Kota Cilegon. Dan nomor 1 juara bertahan sudah 2 tahun berturut-turut, yaitu Kota Depok. Betul kan dugaan saya, Depok
masuk intoleran. Oke, kita next. Hidup akan adil di Indonesia kalau kamu Muslim. Gak juga. Setuju atau enggak? Jawab dulu, setuju atau kagak? Ya, Gua gak setuju. Hidup Gua akan kagak adil setuju juga. di Indonesia kalau lu muslim. Dipermudah jalannya. Bukan adil dong itu namanya, dipermudah. Iya kan adil Iya. kan. Kalau kamu Muslim, Dipermudah. adil permudah. Gua jawab, gak setuju. Gue setuju. Gua gak setuju. Secara realita, lu bagian dari mayoritas, ya banyak peraturan-peraturan yang tercipta juga demi mayoritas. Nah, kalau gua kagak setuju. Gue jadi Iya, setuju bahwa sekarang. pra- Gue gak punya pendirian. Nggak, soalnya kemarin tuh gue di interview di TV. Lu Cina kenapa berani kritik-kritik kayak Iya. gitu? Terus ceplos. Dia Muslim. Udah. Jadi itu salah satu contoh kecilnya kan? kan? Oh, berarti lu setuju. Kalau gua tidak setuju. Nah. Karena peraturan-peraturan yang dibuat untuk dominasi biasanya itu adalah peraturan-peraturan yang biasa. Tapi peraturan-peraturan yang luar biasa itu dibuat justru untuk minoritas. Iya, secara membuat peraturan kayak gitu gue setuju, tapi secara apakah hidup akan lebih mudah kalau lu muslim? Realitanya gue setuju ada, tapi bahwa Ada. itu bisa diperbaiki gue setuju untuk Gua gak diperbaiki. setuju juga. Apa sih? Terus apa? Karena kalau gini ya gampangnya ya, lu sama gua nih masuk ke perumahan nih, Oke, masuk ke PIK nih, oke. lu bakal ditanya KTP tang. Ya lu juga orang jenggot lu panjang. Iya juga ya. Ini udah bukan masalah agama, menurut gue Cina pribumi sih. Nah, jadi privilege itu tidak berdasar agama aja. Nah, itu maksudnya gue. Iya. Jadi ya menurut saya lumayan setuju. Lebih tepatnya itu bukan masalah soal adil, tapi lebih kepada dipermudah. Ya contoh kecilnya seperti yang satunya tadi kan bukan masalah dia Cinanya, tapi gara-gara dia KTP Islam, ya udah diterima, gampang itu. Itu kan realita. Oke, kita next. Aldi, saya ingatkan kamu. Kamu kan tidak berada di Indonesia, saya tahu kamu. Kamu mantan orang Islam keluar. Tolong jangan framing-framing seperti ini ya. Jangan mengadu kami sesama umat Islam. Kamu sama dengan Saifuddin. Kamu sama seperti Saifuddin. Framingnya Ya. saya di mana? Framingnya saya di mana, Bang? Bukan, saya nggak ngomong dengan Aldi. Ini sama si Edis. Oh. Ya, saya ingatkan Baru kamu, naik Edis, saja. kamu tidak berada Sudah di Indonesia. terbukti. Saya Mana tahu yang kamu. salah bicara. Sudah. Saya ingatkan kamu. Saya ingatkan kamu sekali lagi. Ya, kamu sama seperti Saifuddin yang di Amerika melarikan diri dari Indonesia dicari. Hati-hati dengan Karena kamu. sekarang saya tanya karena apa? Karena kamu sudah menghina orang-orang Islam. Dalilnya Ingat di itu. mana? Di mana saya dalilnya saya menghina? Saya tahu kamu. Saya tahu kamu. Di mana Saya ingatkan dalilnya sekali saya lagi kamu. menghina? Coba saya tanya dulu. Kenapa Dalilnya di kamu mana? lari dari Indonesia? Semua Dalilnya orang di banyak nggak mana? tahu kamu. Saya tahu Coba kamu. dalil. Saya nggak mau pakai dalil. Nah, berarti kamu ngarang bebas aja. Bukan ngarang. Kamu kalau belajar Islam, lakum dinukum wala. Coba saya tanya Aldi yang Muslim. Bang Aldi, Anda Muslim? Kalau kamu keluar dari Islam, ya sudah. Nggak usah Coba Bang kamu Aldi, membahas Bang Aldi, Islam. Anda Muslim? Coba dibuka Saya dulu nggak mikrofonnya, tahu Bang. dengan Jangan kamu. ditutup. Oke. Ya, Apakah kalau saya kamu pernah sudah keluar menghina dari agama ya Islam? Silahkan. Kamu mau nganut agama apapun, silahkan. Tetapi kamu jangan lagi membahas-bahas Islam. Ya, saya ingatkan kamu. Anda sekali takut lagi. banyak umat yang murtad. Kamu halal darah kamu bagi kami. Tuh kan? Halal kan? Ingat kamu. Saya cari kamu ya. Kamu bukan di Amerika, di Indonesia kamu keberadaan kamu ini. Saya tahu. Ingat itu. Bang Ali. Nggak Bang usah Ali Ali. walaupun mencari Jangan Bang Edi. jangan dia mengadu kita sesama umat Islam. Ini orang ini Bukan jelek. masalah pengaduan, Bang Ali. Kita ini bukan anak kecil lagi kok boleh Iya, diadu. betul. Apa maksud dia? Jangan seperti itu. Kita bukan anak kecil lagi. Coba ini. stop menuhankan Yesus. Enak nggak digituin? Lu enggak apa-apa. Kami Kenapa? lanjut terus Masalah menuhankan Kamu Yesus. coba kembali kamu ke Bang Ali. Indonesia. Kita berdebat. Lanjut menuhankan Yesus gimana? Yang Ya, stop itu sekarang menuhankan kamu, Muhammad Kamu gimana? Aldis, kamu ketemu saya sekarang, saya bisa naik. Saya monitor kamu terus ya. Saifuddin kau udah nggak naik lagi karena ketemu saya. Kamu tidak berada di Indonesia. Tuh Kalau kan? kamu memang hebat, kembali ke Indonesia. Tuh kan? Apa hubungan? Coba, Bang Ali saya turunkan Berani bentar ya, biar saya diskusi dengan dia ya. Ya, kamu berani Oke, nggak baik, kembali baik, ke baik, Indonesia? sebentar. Gini, coba gimana? Kembali Silakan. ke Indonesia. Sebentar. Kalau kamu Sabar. kembali ke Pelan-pelan Indonesia. ya.
Pelan-pelan, Kembali ke sabar dulu. Indonesia. Sabar Saya dulu. tahu kamu. Pelan-pelan, sabar. Gak usah pelan-pelan. Berhenti Sabar, dulu kamu sabar, seperti ini ya. sabar. Membuka room-room seperti ini, berhenti. Gimana? Kamu Silakan. nanti dapat kamu nanti. Dapat Ingat gimana? itu. Orang Islam itu walaupun KTP, ingat kalau sudah Allahu Akbar, nyawa. Ini ya dari Bapak ini. Yang pertama dia hanya mengatakan bahwa kamu seperti ini, kamu framing, tapi dalilnya apa? Nggak ada. Dari awal dia komen sampai terakhir nggak ada. Yang kedua, dia menghalalkan darahnya si Edi TV ini. Berarti kalau dia ketemu dengan Edi TV ini, mohon maaf, saya dengan berani berkata bahwa dia ini bukan masalah soal berdebat. Kalau boleh ya orang ini ditangkap, kalau boleh mereka ya itulah kalian tahu sendiri. Itulah, jadi saya nggak tahu apakah seperti ini ajaran agama yang baik, mengajarkan untuk menghalalkan darah orang lain atau bagaimana. Kalau di Kristen sih enggak, itu aja. Jadi saya yang beritahu bahwa kalau Kristen mau kau hina-hina Tuhannya kami, ya biarin aja. Tuh juga memang Tuhan Yesus telah mengalami penderitaan yang lebih berat daripada itu, dan Tuhan Yesus juga pernah bilang bahwa dunia itu akan terus menolak dia kok. Jadi biasa aja. Kami enggak terlalu mabuk dengan agama, kami enggak terlalu mabuk bahwa kamu harus darahmu halal, enggak. Jadi itu hal yang biasa aja bagi kami. Oke, kita next. Dulu, banyak yang percaya kalau tanpa agama, manusia bakal kehilangan moralitas. Tapi kalau dilihat dari realitanya, benarkah agama satu-satunya sumber moral? Dengar ya, teman-teman, ada negara-negara yang super religius, tapi malah penuh dengan drama konflik, korupsi, dan kriminalitas. Lihat aja Timur Tengah yang kayaknya nggak pernah berhenti dari perang, Amerika Latin yang punya tingkat kejahatan tinggi, atau negara-negara di Asia yang masih kejebak dalam korupsi sistemik. Semuanya mayoritas beragama. Sementara itu, negara-negara paling jujur di dunia, seperti Swedia, Denmark, dan Norwegia, malah dikenal sebagai negara dengan tingkat religiusitas paling rendah. Rata-rata penduduknya nggak beragama, tapi mereka punya sistem sosial yang adil, angka kejahatan rendah, dan kualitas hidup tinggi. Jadi, kalau agama emang sumber moralitas, kenapa negara yang lebih sekuler malah lebih bermoral? Nah, selain itu, sejarah juga nggak bohong guys. Agama bukan cuma soal kebaikan, tapi juga bisa jadi sumber konflik besar. Perang, salib, pembantaian antar agama, perang 30 tahun di Eropa, konflik Protestan dan Katolik, perang di Timur Tengah, sebagian besar berakar dari perbedaan keyakinan, mulai dari perburuan penyihir di abad pertengahan sampai terorisme modern. Banyak kekerasan dilakukan atas nama Tuhan. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah manusia butuh agama untuk jadi baik? Atau justru, tanpa doktrin yang memaksakan kebenaran tunggal, kita bisa lebih bebas berpikir kritis, lebih toleran, dan lebih manusiawi? Agama mungkin pernah relevan di masa lalu, tapi di dunia modern, saat hukum dan etika bisa berdiri sendiri tanpa kitab suci, pertanyaannya adalah, apakah moralitas lebih baik tanpa agama? Apa nih pendapat kalian guys? Semoga bisa jadi bahan diskusi yang Kalau seru menurut ya. pendapat saya sih, bukan agamanya yang salah, tetapi oknum-oknum di dalam agama itu membuat sering salah. Akhirnya ya yang tertuduh agamanya yang salah. Karena orang-orang sekarang itu agama apapun ya ada-ada aja. Entah itu di Kristen lah, di Islam lah, dan agama-agama lain. Jadi bagi saya yang membuat sebenarnya ini maknanya itu dalam agama itu berkurang, yaitu orang-orang yang memiliki yang beragama itu sendiri. Dan fakta yang terjadi juga beberapa di agama tertentu lebih menonjol lagi bahwa moralitasnya seolah-olah nggak ada gitu. Demikian aja video kali ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau kalian suka video ini, kalian berikan like. Kalau kalian belum subscribe dulu supaya kalian mendapatkan terus notifikasi dari video ini, dan nyalakan lonceng juga ya. Oke, sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.